Baik, terima kasih kepada saudari penyaji Lili Khairani dan Fadila Ananda Umi. Terbalik, pas itu ya. Kadang-kadang pas ya, kadang-kadang terbalik. Jadi ini kelompok pertama tentang analisis dinamika sosial. Nah, dalam pembahasan ini ada sebetulnya beberapa subbagian yang penting harus kita pahami. Yang pertama itu analisis sosial ya, atau analisis masalah sosial dan posisinya di dalam pengembangan masyarakat, ya kan? Ulil, tolong hapus papannya dulu, papannya. Yang kedua itu ada definisi ya masalah sosial itu seperti apa. Nah, jadi masalah sosial itu sangat mudah kita pahami karena sudah kata sosial itu tidak perlu didefinisikan lagi. Ya, tidak perlu didefinisikan lagi kata sosial itu, sehingga kita sudah paham sebetulnya yang disebut sosial, ya. Apa itu sosial? Ya kita kehidupan bersama gitu ya kan. Kita tidak perlu lagi mencari itu menurut pendapat siapa ini, ya kan? Tapi ketika dibilang sosial, apa yang terbayang? Adalah kehidupan bersama. Kalau sudah ada kata-kata sosial itu, lupa kita dengan semua definisi. Mungkin ada ya, pakar-pakar itu mendefinisikan. Tapi kita sudah begitu umum, kata sosial itu ya kehidupan bersama. Selain dari kehidupan sendiri begitu. Kalau sendiri berarti individual. Nah, itu konsep tentang sosial. Lalu kalau kita sebut masalah sosial, apa itu masalah sosial? Hah? Masalah apa? Roy dulu, Roy. Nah, Roy apa? Masalah sosial itu adalah masalah yang ada di khalayak ramai ataupun masyarakat. Masalah yang ada di masyarakat. Ya, masalah yang ada di masyarakat bisa saja masalah individual. Bisa nggak? Masalah individual. Ya namanya masyarakat itu ya kalau kita ibaratkan sebuah kotak besar, itu kehidupan masyarakat, kehidupan sosial. Di dalam kotak besar itu ada individual, ada kelompok kecil, ada kelompok besar, dan ada himpunan semesta, semua masyarakat itu. Nah, seperti itu. Jadi masalah sosial itu, kata sosial tadi kehidupan bersama. Masalah, apa itu masalah? Gangguan kan? Apalagi yang dikatakan masalah apa? Selain dari gangguan apa? Disharmoni. Bisa nggak sebagai masalah? Disharmoni. Masalah juga. Tidak tertib. Ya. Apalagi? Nah, paham itu masalah ya kan? Yang mengganggu, yang menimbulkan kekacauan, ketidaktertiban, ya, yang merusak, ya, nah, itu masalah. Berarti semua yang mengganggu, semua yang merusak, semua yang tidak harmonis dalam kehidupan bersama, ya, itu dikatakan dengan masalah sosial. Dan masalah sosial itu juga sering berubah-ubah.
kadang disebabkan oleh faktor, ya mungkin katakanlah faktor pemerintahan, faktor masyarakat, atau faktor buzzer, ya kan, atau mungkin faktor lingkungan yang menyebabkan tadinya masalah sosial. Itu banyak faktor. Nah, itulah namanya kondisi yang disorder, kondisi yang tidak kita inginkan itu, iya kan? Kalau order kan sudah istilah yang sering kita gunakan ya dalam berbelanja ya. Indomaret itu melalui aplikasi kan, silakan diorder barang-barang itu, barang-barang yang mau kita beli, kita pilih, kita pesan, ya kan? Atau artinya kita inginkan, kan begitu ya? Maka disorder, kondisi disorder itu adalah kondisi yang tidak diinginkan. Paham? Contohnya nih di ruangan kelas, kita ingin kenyamanan, ketenangan, dan kelancaran untuk berdiskusi. Ternyata tiba-tiba Ulil dia kemasukan misalnya, atau dia ngigau, dia tertidur dia kan, dan ngorok pula kan, itu mengganggu. Walaupun itu terjadi pada Ulil saja, tapi karena melibatkan kita yang lain, ya itu sudah menjadi masalah sosial. Ada misalnya orang kaya ya, orang kaya bangun rumah besar, dindingnya tinggi pula, ya kan, nggak nampak, atapnya pun nggak nampak sama kita. Padahal rumahnya mewah besar, tapi saking tingginya pagar rumahnya, atap rumahnya nggak nampak lagi sama kita. Begitu dia nyaman di dalam rumahnya sendiri, kan begitu ya, seperti istana. Tetapi ketika dia hidupkan karaoke-nya kuat-kuat, ya musiknya kuat, lalu dia mungkin mabuk-mabuk kan di dalam rumahnya, kemudian nanti keluar ucapan-ucapan yang tidak enak didengar oleh tetangganya, itu artinya dia sudah mengganggu kehidupan bersama. Dia sudah mengganggu, walaupun duit-duit dia, dalam rumah dia, mulut-mulut dia, ya kan, perut dia, pikiran dia, semua. Tapi karena sudah mengganggu kuping masyarakat sekitar, itu sudah menjadi masalah sosial. Maka dilaporkanlah sama Pak Kepling, ya kan. Orang kaya di sana itu mengganggu tiap hari, tiap malam, sampai jam 2 malam juga masih karaokean di sana gitu. Nah, itu penyelesaian untuk masalah-masalah yang seperti itu. Maka secara sederhana digambarkanlah posisi dari ansos ini, ya. Yang pertama itu apa namanya? Tuh ada gambar di bagian itu. Ada bagian yang dibuat di dalam makalah? Nggak ada ya? Nggak ada. Nah itu di halaman 28 itu ada itu. Nah inilah keterampilan mahasiswa untuk menjelaskan dari metode-metode ansos ini, digambarkan ya secara bagan seperti ini. Nah ini ada dibuat? Nggak ada. Nah ini harus dibuat karena memang ini rumit, ini ditinggalkan gitu ya. Nah biasanya kita memang cenderung seperti itu, rumit tinggalkan. Nah ini ada namanya, kita itu tahap di sini ya. Lalu ada ini. Nah ini melihat ya posisi ansos itu di dalam pengembangan masyarakat. Ini tahapan persiapan namanya. Persiapan. Nah, kemarin kita sudah mencatat juga ya langkah-langkah analisis sosial dari Charles Jastrow. Masih ada nggak? Masih ada dalam catatannya? Nah, itu. Nah, itu di dalam
buku ini juga sudah dijelaskan ya, ada 6 langkah ya kan. Ada 6 langkah. Dalam makalah si Lili dan Umi Fadila ini juga ada 6 langkah. Dan dalam kemarin itu saya sampaikan 6 juga. Charles Zastrow. Nah, itu ada bagian persiapan, ada bagian mengenali situasi ya. Lalu solusi untuk perubahan sosial. Karena pengembangan masyarakat itu orientasinya adalah apa orientasi pengembangan masyarakat? Belum dapat ini. Perubahan. Oh iya. Kita melakukan pengembangan masyarakat untuk apa? Ya intinya perubahan. Mau merubah masyarakat miskin menjadi kaya. Ya, jadi Om Jin kita, bin selabin gitu ya. Nah, kaya lah kan gitu ya. Jadi merubah masyarakat yang tidak punya akses supaya dia menjadi punya akses. Dari masyarakat yang tidak mengetahui menjadi mengetahui. Karena dia contohnya nih mengetahui tentang pengelolaan seperti PKM kita kemarin, pengelolaan sampah misalnya kan. Masyarakat kan nggak tahu itu. Kalau memang sampah itu ya udah buang kan gitu ya. Dibakar atau mungkin dihanyutkan ke dalam selokan itu. Masyarakat nggak tahu itu. Yang penting sampah berarti sesuatu yang tidak diperlukan buang gitu. Ternyata sampah rumah tangga itu masih bisa kita diolah lagi, kita manfaatkan. Nah, maka dari masyarakat yang tidak tahu itu kita beri pengetahuan melalui penyuluhan seperti dilakukan kemarin itu. Nah, ternyata dari sampah sayur misalnya itu masih bisa kita gunakan untuk pupuk organik, ya. Kemudian mungkin kadang-kadang ya kotoran kita misalnya. Itu di kampung-kampung itu dulunya kalau yang sungainya memadai ya, dibuat WC umum itu di atas sungai itu ya. Kayak kemarin di pinggir jalan bisa saja buat rumahnya yang lebih rapat dan terjagalah supaya tidak bisa diintip oleh masyarakat lain kan gitu ya. Susah kita menjelaskannya. Tapi di bawah sungai itu air selokan itu diisi ikan. Jadi kotoran kita jatuh ke situ untuk mengasih makan ikan. Nanti ikannya kita makan lagi ya gitu ya. Nggak apa-apa. Lebih parah itu ikan-ikan di sungai itu kan nggak tahu kita apa yang dimakan itu. Bangkai pun lewat dimakan itu. Iya kan? Iya Pak. Jangankan kotoran kita, bangkai pun lewat dimakannya. Apalagi lele itu, ikan apa? Ikan yang agak ganas-ganas itu. Ikan nila. Ya, ikan gabus. Itu makannya itu. Ikan panjang itu ada di sini. Kenapa namanya itu? Panjang dia kayak apa? Kayak belut tapi tipis badannya ya kan? Nah, itu di Sungai Air Tawar juga itu. Ikan aruting Pak. Nah, itu pun makannya lebih ganas juga itu. Seperti belut. Wah, bangkai-bangkai itu dimakannya itu. Tapi ketika kita makan dagingnya enak ya. Nah, memang kemarin itu ya angkatan PMI yang lalu-lalu, angkatan si Amir itu. Ada kolam lele. Ya, lele itu dikasih makan ya bangkai-bangkai ayam. Memang berpengaruh dia, pahit dagingnya. Berpengaruh karena airnya itu siklus airnya tidak lancar mungkin. Tapi kalau di air sungai yang mengalir itu yang sepanjang itu tuh kan lancar ya kan. Kadang kita pun mandi yang kuning-kuning itu lewat ya kan. Kita mandi juga. Itu di kampung udah biasa seperti itu di kampung. Bahkan dulu itu di Masjid Sihitang ini ya. Kan mandi masyarakat ke masjid itu. Iya, Pak. Saya karena jualan dulu di Sihitang itu pernah juga mandi ke sana. Kadang kita bersabun itu
Udah keluar pula dari pancuran itu yang kuning itu. Dari atas sana mungkin, dari atas itu. Dari mungkin orang-orang yang di kebun itu kan. Saluran air itu. Membuang dia di situ, mungkin juga anak-anak mungkin kan. Gak tahu kita. Tapi itulah air yang sudah sengaja dialirkan itu masuk lagi di situ. Nah, begitu. Jadi itulah apa namanya, kita melakukan perubahan itu. Perilaku-perilaku yang tidak sehat itu. Itu bisa juga sudah diteliti juga sama senior kalian itu. Perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS. Itu programnya ada di dinas kesehatan. Ada di dinas kesehatan, mungkin di desa pun ada program perilaku hidup sehat itu atau sanitasi. Itu bisa kalian teliti. Gimana? Pertama, pemahaman ya kan? Pemahaman masyarakat. Kemudian pengelolaan hidup bersih masyarakat itu seperti apa, kita gambarkan di situ. Ya, penelitian kualitatif deskriptif idola para mahasiswa. Ya kan? Tengoklah tuh, skripsi. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Ya kita meneliti, kita menyampaikan secara deskriptif laporan-laporan riset itu. Itu bisa itu. Nah, itu ya. Jadi kita melakukan tahapan persiapan. Tahapan persiapan yang kita lakukan itu berdasarkan yang sudah diberikan langkah-langkah. Yang pertama ada namanya identifikasi. Jadi identifikasi itu adalah persiapan itu. Ya. Sampai kita mengenali masalah, ya, itu masih tahap persiapan. Sudah kenal kita masalahnya apa, masalah pokoknya, itu masih tahapan persiapan. Baru mengenali situasi, ya. Yang kedua di sini tahapannya itu, prosesnya ini maksudnya mengenali situasi. Situasi ini pun kalian paham situasi itu apa? Hah? Nah, situasi ini contoh salah satu ulil ini kurang tidur malam tadi mungkin. Situasi ya itu tidak hanya apa yang nampak ini, situasi. Ini situasi juga. Lingkungan kita ini realitas sosial, fakta sosial, empiris, sama-sama kita bisa menyaksikan. Ini situasi juga. Situasi saya sedang menjelaskan, mahasiswa lagi bercabang-cabang pikirannya, kapan selesai gitu ya. Itu situasi juga. Lalu situasi itu pun tidak hanya yang real ini. Belum lagi situasi pikiran kita. Walaupun matanya terbelalak melihat, yang memperhatikan, tapi dia sudah yang mana-mana dipikirkannya. Wah, bagus sekali ceramah Ustadz malam tadi itu ya. Ustadz dari mana lah itu. Nah, itu situasi pikiran. Apalagi kalau kita berbicara ideologi, ya, misalkan kita berbeda organisasi kita ini. Lalu saya ngomong tentang organisasi. Kalian sudah terblok dan berada pada situasi yang berbeda. Ya. Mungkin katakanlah saya menjelaskan tentang Muhammadiyah. Tahu-tahu kalian itu adalah NU. Maka ada dinding situasi kita. Saya masuk kepada situasi kemuhammadiyahan, kalian berada pada situasi ke-NU-an. Saya berada di situasi ke-HMI-an, kalian berada di situasi ke-PMII-an. Nah, itu bisa saja. Berbeda situasi. Harus kita kenali itu. Ya kan? Iya, Pak. Seperti Ulil saya pahami, dia ini mungkin sudah mengantuk. Gak bisa lagi maksimal mengikuti perkuliahan saya. Ya gak apa-apa selagi dia tidak mengganggu
menimbulkan masalah sosial untuk kita, ya kan? Ya, yang penting walaupun matanya mungkin tertutup ya, tapi telinganya masih bisa digunakannya, iya kan? Nah, yang parahnya kalau orang tidur itu semuanya hilang, kesadaran empiris itu hilang. Apa kesadaran empiris? Kesadaran yang didapatkan melalui alat-alat indera kita itu hilang gitu. Nah, dia berada pada suasana yang lain. Nah, itulah mimpi, ya kan? Walaupun sekejap dia meninggalkan suasana yang ada di sini. Lalu ada lagi suasana atau situasi psikologis. Karena kita kuliah udah dari jam 9 tadi, ya bisa saja kalian merasa bosan, ya kan? Pengen keluar kemana? Ke kantin, orang tutup, puasa, ya kan? Nah, biasanya kan silakan dulu keluar dulu ya, ngambil angin, mau sarapan atau apa. Sekarang nggak bisa, karena orang berpuasa, nggak mungkin kalian makan kelopo, ya kan? Nah itu situasi juga itu. Harus kita kenali. Nah, ini contohnya nih. Itulah kenapa dikatakan oleh Imam Al-Ghazali itu pandangan indera kita ini menipu. Ya. Contoh apa? Ketika kalian melihat orang-orang di diskotik misalnya. Ya, di tempat karaoke-karaokean. Mungkin kita melihatnya senang sekali lah orang itu ya, bisa bergoyang-goyang ini segala macam. Tapi padahal kalau kita dalami betul orang itu, mungkin dia mengalami situasi di antara dua situasi yang lain tadi. Mungkin situasi secara empiris, realitas sosial. Nah, kita melihatnya dia sedang berbahagia. Tetapi kalau kita dalami misalkan, ya, mungkin dia sedang mengalami masalah psikologis. Ya, hatinya yang lagi patah hati misalnya, ya kan, broken, broken home atau broken love, itu silakanlah itu. Tapi kenyataannya kita lihat dia senang, bergoyang-goyang, ya kan, bernyanyi-nyanyi, tetapi sebenarnya dia berada pada situasi psikologis yang katakanlah tadi patah hati atau patah rumah tangganya yang rusak, ya. Itu bisa saja terjadi. Jadi menipu apa yang kita lihat itu, ya, menipu sekali. Makanya lebih jauh dari apa yang ada pada kuliah ini, kita ilmu-ilmu keagamaan itu tetap meyakini sumber ilmu itu ada yang dari hati, ya kan? Ada yang dari, kalau pikiran, realitas pikiran masih bisa diterima oleh katakanlah orang-orang sekuler. Tapi kalau sudah berkaitan dengan hati, ya, keimanan, itu bagi orang sekuler itu mitos, itu tidak memasuki kepada pengetahuan. Tetapi kalau bagi kita ilmu keislaman, hati itu adalah pengetahuan yang paling tertinggi, ya kan? Contohnya ma'rifatullah. Ini baru negeri nyambung itu. Ma'rifatullah itu ditangkap sama apa itu? Sama hati. Itulah pengetahuan tertinggi dalam Islam, ma'rifatullah. Nah, jadi begitu. Jadi situasi, walaupun situasi itu mungkin tampak secara nyata berbahagia atau mungkin bersedih nampak sama kita, ya, ketika si bapak A misalnya istrinya meninggal, lalu kita lihat dia bersedih, ya kan, matanya berkaca-kaca, pikirannya tak menentu, itu realitas sosialnya nampak sama kita seperti itu, empiris. Mana tahu dalam hatinya dia berbahagia, dapat kawin lagi katanya kan. Ini si Ulil Kawin lagi. harus paham kita
situasi itu. Itulah mengenali situasi. Sampai mengenali situasi ini, ya bagi kita seorang analis, kalau sudah kenal situasi, maka di situ ada penetapan masalah sampai menetapkan pilihan-pilihan alternatif dari masalah itu, ya. Lalu pemilihan satu solusi yang paling utama kita pilih. Itu masih dalam tahapan mengenali situasi ini. Nah, begitu secara sederhana di dalam pengembangan masyarakat menurut buku yang kita jadikan referensi ini. Kemudian yang terakhir itu baru perubahan sosial. Kalau sudah kita kenal situasinya seperti apa, solusi yang kita tawarkan itu seperti apa, maka ini harus action lagi nih, ya. Melakukan tindakan. Ya, melakukan tindakan untuk melakukan perubahan. Makanya pengembangan masyarakat itu walaupun definisinya banyak Nagori, Ulil, ya, berdasarkan pakar-pakar itu banyak sekali definisi pengembangan masyarakat. Namun esensi dari definisi itu adalah adanya perubahan. Ya, adanya perubahan. Kalau saya ada menyimpulkan 3 indikator di dalam pengembangan masyarakat itu, ya, yaitu pertama perubahan sistem. Itu perubahan sistem harus dilakukan ketika kita ingin, ya, melakukan kegiatan pengembangan masyarakat. Baik sistem dalam pengelolaan kegiatan kah, sistem dalam struktur adat, ya, dominasi kekuasaan laki-laki atau dominasi kekuasaan perempuan. Itu yang kita ubah dulu. Sistem itu dirubah dulu. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan ekonomi, ya. Mustahil kita melakukan pengembangan masyarakat kalau kita mengabaikan aspek ekonomi. Karena aspek ekonomi itu adalah indikator penting, ya, untuk melakukan semua kegiatan pengembangan masyarakat. Dapat biaya dari mana gitu? Kalau nggak ada sumber pendanaannya. Nah, makanya perlu berorientasi kepada pengembangan ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah kemandirian. Jangan sampai kita, ya, melakukan kegiatan pengembangan masyarakat tapi malah menciptakan kondisi tertentu dari kegiatan pengembangan masyarakat. Maksudnya ketika pengembangan masyarakat itu adalah melakukan perbaikan, ya, melakukan perbaikan ekonomi kah, perbaikan sistem pendidikan, kesehatan atau politik malahan. Lalu malahan masyarakat itu bergantung, ya, tidak mandiri. Politik apalagi banyak contohnya, kasus-kasus di tahun politik misalnya. Padahal tujuan dari pemilihan langsung itu supaya masyarakat berpartisipasi dan ikut berkontribusi memilih wakil-wakil mereka, memilih pemimpin-pemimpin mereka. Tetapi itu telah menyebabkan suatu kondisi tertentu di mana masyarakat mengharapkan, artinya ini bergantunglah. Kalau ada orang-orang politik datang ke desanya, harapannya apa? Ini bawa duit ini. Sehingga mahasiswa pun pergi PKM dikiranya bawa duit juga, kan gitu ya. Nah, itulah kira-kira kondisi tertentu yang muncul akibat pengembangan masyarakat itu kalau tidak kita ciptakan kemandirian masyarakat. Karena dalam pengembangan masyarakat itu kan masyarakat kita ikut partisipasi masyarakat, ya kan, kita berdayakan masyarakat. Tujuannya apa? Supaya mereka itu mandiri,
supaya mereka itu bisa sendiri atau dengan kelompoknya menyelesaikan masalah-masalah dia. Ya kan? Memilih solusi yang tepat untuk masa depannya. Masalah yang dihadapinya. Jangan sedikit-sedikit ada masalah, kita tunggulah dulu pendamping masyarakat itu datang. Tunggu dulu Nagori datang, kita minta pendapatnya. Nah, itu kan tergantung jadinya itu. Padahal sebelumnya mungkin sudah 10 tahun Nagori mendampingi masyarakat itu. Ya. Tapi ketika terjadi masalah, tetap saja Nagori yang diminta untuk menyelesaikan. Kalau pengembangan masyarakat itu nggak masuk. Karena kemandirian. Setelah sekian lama kita melakukan pendampingan, melakukan mediasi, ya, melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, maka tujuan akhirnya adalah kemandirian. Ya, kemandirian masyarakat. 3 indikator itulah untuk pengembangan masyarakat. Maka di sini dalam buku ini ya, di halaman 28 sudah ada yang datang pesanannya. Jadi mesan buku ini enggak? Enggak ya. Nah, maka tujuan akhir dari Ansos ini dalam pengembangan masyarakat adalah untuk merumuskan perubahan sosial. Nah, gitu ya. Saya cuma menjelaskan untuk pengantar ini di bagian posisi Ansos dalam pengembangan masyarakat. Kemudian ada 2 hal penting lagi yang ada dalam makalah itu, yaitu macam-macam masalah sosial, ya. Apa Lili? Dan Fadilah. Nah, ini kan makalahnya itu. Ada 2 hal lagi yang penting itu, yaitu macam-macam, ya. Macam-macam di situ tulisannya. Macam-macam masalah sosial. Kemudian cara mengatasi masalah sosial atau langkah-langkah melakukan analisis masalah sosial.